Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dengan NIM 240101110074. Lanjut dari TFD dan ERD yang sudah dijelaskan sebelumnya, sekarang saya akan menjelaskan diagram UML dari sistem informasi penjualan alat barbershop ini. Mulai dari use case diagram, activity, sequence, sampai dengan class diagram. Kalau DFD dan ERD itu lebih ke arah aliran data dan struktur datanya, UML ini lebih menggambarkan perilaku sistemnya dari sisi pengguna, urutan interaksinya, sampai struktur kelas program yang akan dibangun nantinya. Ya udah, langsung. Baiklah, kita mulai dari use case diagram dulu. Ini menggambarkan apa saja yang dilakukan oleh masing-masing pengguna sistem, atau biasa disebut aktor. Di sistem ini ada 3 aktor, yaitu pemilik toko, pelanggan, dan supplier. Pemilik toko ini aktor yang paling banyak punya akses. Ada 7 use case yang bisa dilakukan, yaitu mengelola data pelanggan, kelola data supplier, kelola data barang, dan kelola stok barang. Ini semua untuk mengatur semester data. Lihat laporan penjualan dan lihat laporan stok. Dua use case ini masing-masing menginclude ekspor laporan. Jadi begitu lihat laporan, otomatis nanti bisa lanjut diekspor. Pemilik toko juga melakukan proses transaksi penjualan. Soalnya di toko bisa juga pemilik yang melayani transaksi langsung. Untuk pelanggan, use case-nya ada proses transaksi penjualan yang otomatis menginclude cetak nota pembelian. Jadi setiap transaksi pasti diikuti pencetakan nota. Pelanggan juga bisa lihat riwayat pembelian. Sedangkan supplier punya 2 use case, input data stok masuk dan konfirmasi purchase order. Yang menarik di sini, input data stok masuk ini sifatnya extend dan use case kelola stok barang. Artinya proses input stok dari supplier itu sebenarnya kondisi tambahan atau perluasan dari proses kelola stok yang biasa dilakukan oleh pemilik toko. Berikutnya adalah activity diagram. Ini menggambarkan urutan aktivitas atau langkah-langkah yang terjadi di sistem. Dan saya bagi per swim lane sesuai siapa yang melakukan aktivitas itu. Yang pertama ini adalah gambaran umum melibatkan 4 swim lane: pelanggan, sistem atau penjualan, supplier, dan pemilik toko. Alurnya dimulai dari pelanggan, pilih barang. Lalu sistem mengecek kesediaan stok. Kalau stok tersedia, lanjut ke input data pesanan, hitung total harga. Pelanggan melakukan pembayaran, sistem proses pembayaran, stok otomatis, cetak nota, dan simpan transaksi. Sampai akhirnya sistem generate laporan yang terima oleh pemilik toko. Tapi kalau ternyata stok tidak tersedia, sistem akan menampilkan notifikasi stok habis. Lalu sistem menghubungi supplier, dan supplier akan konfirmasi sekaligus kirim stok, yang nantinya update stok itu masuk lagi ke alur stok otomatis. Jadi activity diagram ini menggambarkan 2 skenario sekaligus, skenario normal dan skenario ketika stok kosong. Dan yang ini lebih spesifik membahas bagaimana pemilik toko mengelola data supplier. Ada 3 swim lane: pemilik toko, atau bagian penjualan, dan supplier. Sistem mulai dengan membuka menu data supplier dan menampilkan daftar supplier yang sudah ada. Dari sini pemilik toko bisa milih aksi mau tambah atau hapus. Kalau pilih tambah, pemilik toko klik tambah mitra supplier, isi form registrasi seperti nama, PIC, dan katalog produk. Lalu sistem validasi data supplier. Kalau datanya valid, langsung disimpan ke database di S4. Dan supplier menerima konfirmasi kemitraan. Tapi kalau tidak valid, sistem menampilkan pesan error dan
balik lagi ke form registrasi. Kalau pilih hapus, pemilik toko klik hapus supplier, lalu sistem minta konfirmasi hapus. Kalau dikonfirmasi ya data supplier dihapus dari database dan tampilan daftar supplier diperbarui. Kalau tidak, ya prosesnya batal. Jadi diagram ini menunjukkan dua jalur keputusan, validasi data saat tambah dan konfirmasi saat hapus, supaya datanya tetap terjaga dan tidak salah input atau salah hapus. Selanjutnya, diagram ini menjelaskan proses pembuatan laporan penjualan. Sebelumnya ada pemilik toko, sistem, sama arsip database. Prosesnya dimulai dari pemilik toko milih menu laporan penjualan, sistem menerima permintaan laporan, lalu pemilik toko pilih jenis dan periode laporan yang diinginkan. Sistem kemudian mengambil data dari database, baik data transaksi penjualan maupun data stok barang. Di sini pengecekan data tersedia atau tidak. Kalau tidak tersedia, sistem langsung menampilkan pesan data kosong ke pemilik toko. Tapi kalau data tersedia, sistem lanjut merekap dan mengolah data sesuai filter periode, menghitung total pendapatan dan jumlah transaksi, lalu generate laporan penjualan. Laporan kemudian diterima dan direview oleh pemilik toko di layar. Dari situ ada keputusan lagi, perlu diekspor atau tidak. Kalau perlu, sistem mencetak atau mengekspor file ke PDF atau Excel, dan hasilnya disimpan ke arsip laporan. Kalau tidak perlu diekspor, prosesnya langsung selesai. Dan sekarang kita masuk ke sequence diagram yang menggambarkan urutan pengiriman antar objek dari waktu ke waktu. Jadi lebih teknis dibanding activity diagram. Yang pertama ini untuk proses penjualan, melibatkan aktor pelanggan dan 4 objek UI, penjualan, controller, stok, dan database. Urutannya dimulai dari pelanggan, pilih barang lewat UI penjualan, lalu UI memanggil controller untuk cek stok berdasarkan ID barang. Controllernya minta data ke objek stok, dan stok membalas dengan info stok, yang kemudian diteruskan sebagai status stok tersedia ke pelanggan. Pelanggan lanjut input data pesanan. Controller menghitung total harga dan hasilnya ditampilkan sebagai tagihan ke pelanggan. Pelanggan kemudian membayar sejumlah uang. UI meneruskan ke controller untuk proses pembayaran. Di belakang layar, controller menyimpan transaksi ke database, lalu mengupdate stok ke objek stok. Dan stok membalas konfirmasi stok tersedia atau terupdate. Terakhir, controller menerima UI untuk cetak nota, dan nota itu ditampilkan ke pelanggan sebagai langkah penutup transaksi. Totalnya ada 16 langkah pesan dari awal sampai akhir. Dan selanjutnya adalah sequence diagram. Sequence diagram di berikutnya untuk proses pembuatan laporan. Aktornya pemilik toko, dan objeknya ada UI laporan, controller, database, dan laporan. Totalnya 15 langkah. Pemilik toko mulai dengan pilih menu laporan, lalu input periode awal dan akhir lewat UI laporan. UI meneruskan permintaan laporan berdasarkan periode itu ke controller. Controller kemudian mengambil 3 jenis data dari database secara berurutan: data transaksi, data stok, dan data pelanggan. Masing-masing dikembalikan oleh database satu persatu. Setelah semua dikumpulkan, controller memerintahkan objek laporan untuk generate laporan, dan objek laporan membalas dengan status laporan sudah tergenerate. Controller lalu memerintahkan UI laporan untuk menampilkan laporan, dan hasilnya ditampilkan ke pemilik toko di layar. Dan hasilnya ditampilkan ke pemilik toko di layar. Kalau pemilik toko ingin, dia bisa minta ekspor laporan dengan format tertentu lewat UI. Dan sebagian langkah terakhir, sistem mengirimkan file laporan dalam format PDF atau Excel
di pemilik toko. Dan yang terakhir adalah kelas diagram. Ini menggambarkan struktur kelas yang akan dibangun di kode program, lengkap dengan atribut dan metodenya, beserta relasi antar kelas. Ada 6 kelas utama, yaitu pelanggan, penjualan, detail penjualan, supplier, barang, dan laporan penjualan. Pelanggan dan penjualan. Kelas pelanggan mempunyai atribut ID pelanggan sebagai primary key, nama, nomor telepon, alamat, dan email dengan metode tambah pelanggan, edit pelanggan, dan cari pelanggan. Kelas pelanggan ini relasinya melakukan ke kelas penjualan. Kardinalitasnya 1 ke N. Artinya satu pelanggan bisa melakukan banyak transaksi penjualan. Kelas penjualan sendiri punya atribut ID pelanggan, tanggal penjualan, total harga, status pembayaran, dan metode pembayaran. Kelola penjualan sendiri punya atribut ID penjualan, tanggal penjualan, total harga, status pembayar, dan metode bayar. Dengan metode buat transaksi, hitung total, proses payment, dan batalkan transaksi. Metode-metode ini persis menggambarkan langkah-langkah yang tadi muncul di sequence diagram proses penjualan. Selanjutnya, supplier dan barang. Kelas supplier punya atribut ID supplier, nama supplier, kontak alamat, dan katalog produk. Dengan metode tambah supplier, edit supplier, dan cari supplier. Supplier relasinya memasuk ke kelas barang, kardinalitas 1 ke N. Satu supplier bisa memasuk banyak barang. Dan kelas barang punya atribut ID barang, nama barang, kategori stok, dan harga dengan metode cek stok, update stok, tambah barang, dan hapus barang. Metode cek stok dan update stok ini dia panggil berulang kali di sequence diagram proses penjualan tadi. Dan selanjutnya detail penjualan. Kelas detail penjualan ini menjembatani penjualan dan barang. Kelas penjualan relasinya memiliki ke detail penjualan dengan kardinalitas 1 ke N. Dan kelas barang relasinya termasuk ke detail penjualan juga, 1 ke N. Atributnya ada ID detail sebagai primary key, ID penjualan, dan ID barang sebagai foreign key. Lalu jumlah dan subtotal dengan metode tambah detail, hitung total, dan hitung subtotal, dan hapus detail. Dan yang terakhir, laporan penjualan. Laporan penjualan ini punya relasi dari detail penjualan yang label direkap kardinalitas N ke 1. Artinya banyak detail penjualan direkap menjadi satu laporan. Atributnya ID laporan, periode awal, periode akhir, dan laporan pendapatan dan jumlah transaksi. Dengan metode generate laporan, ekspor laporan, dan filter periode. Metode-metode ini juga sama persis dengan muncul di sequence diagram buat laporan. Jadi kalau dilihat secara keseluruhan, kelas diagram ini sebenarnya kumpulan dari semua metode yang sudah muncul di sequence diagram sebelumnya. Hanya dikumpulkan dan dikelompokkan per kelasnya masing-masing. Ini juga selaras dengan entitas yang sudah dijelaskan di ERD. Hanya di sini ditambahkan perilaku dan behavior berupa metode. Jadi itu tadi penjelasan use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram, dan sistem informasi penjualan alat Barbershop ini. Semoga bisa memberikan gambaran yang jelas dari bagaimana sistem ini berperilaku dari sisi pengguna sampai struktur kelas programnya. Dan terima kasih.